slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. FIFA Series akhirnya diumumkan secara resmi. Dan seperti petir yang menyambar siang bolong, keputusan besar itu langsung mengguncang Asia. Dari banyak negara yang berharap mengusulkan proposal, bahkan melobi secara diam-diam untuk menjadi tuan rumah, FIFA justru memilih langkah cepat. Grup A dan Grup D diberi akses penuh untuk bermain di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memperlihatkan arah baru FIFA dalam menentukan pusat perhatian sepak bola dunia. Dan yang membuat berita ini semakin membara adalah pemilihan venue. Tak tanggung-tanggung, FIFA langsung menunjuk Jakarta International Stadium atau JIS dan Gelora Bung Karno atau GBK sebagai panggung utama. Dua stadion dengan reputasi megah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ikon atmosfer paling bising dan paling hidup di kawasan Asia. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam hitungan jam setelah pengumuman host, dua negara besar dari benua berbeda langsung mengirimkan konfirmasi resmi. Belanda dan Uruguay bergabung di grup yang akan bertanding di Indonesia. Nama besar, ranking tinggi, sejarah panjang, reputasi global, komplit. Dan yang membuat banyak orang tak mampu menahan decak kagum, dua negara itu memilih Indonesia bukan sekadar karena jadwal, tetapi karena atmosfernya. Disinilah heboh itu muncul. Komentar dari pihak Malaysia ikut meramaikan suasana. Dengan nada yang terdengar setengah heran dan setengah panas, seorang perwakilan FAM berkata, "Kok bisa ya mereka jadi rebutan terus?" Kalimat ringan, tapi menyimpan makna dalam. Ada rasa penasaran, ada rasa tidak percaya, dan ada rasa getir karena mereka merasa semakin jauh tertinggal dari rival lamanya Indonesia. Untuk memahami kenapa kalimat tersebut keluar, kita perlu melihat fondasi dari keputusan FIFA. FIFA Series bukan turnamen biasa. Ini bukan program giliran, bukan agenda rutin, dan bukan proyek simpati. Ini adalah event komersial global. FIFA memasang standar tinggi, atmosfer harus hidup, stadion harus penuh, siaran harus memesona, dan pasar harus menjanjikan engagement luar biasa. Singkatnya, mereka membutuhkan negara yang bisa menjamin value besar tanpa risiko. Dan ketika indikator itu dijajarkan satu persatu, Indonesia berdiri jauh di depan negara Asia Tenggara lainnya. Sejak Piala Dunia U17 digelar di Indonesia, persepsi dunia berubah total. Selama puluhan tahun, dunia hanya melihat sepak bola Indonesia dari potongan viral media sosial. Bising, padat, penuh flare, fans bergemuruh. Banyak yang menyangka itu hanya editan atau eksagerasi tipikal konten internet. Tetapi ketika kamera FIFA menyiarkan langsung, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Atmosfer itu nyata, hidup, dan tak ada bandingannya. Bahkan, banyak pemain muda Eropa mengaku bahwa bermain di GBK terasa seperti bermain di final, meski pertandingan hanya level usia muda. Itu bukan sekadar pujian, itu adalah testimoni yang masuk ke ruang rapat FIFA, masuk ke laburan federasi, dan menjadi referensi dalam menentukan venue untuk edisi-edisi FIFA Series berikutnya. JIS dipilih sebagai venue Grup A karena desain modernnya yang memanjakan broadcasting. Arsitektur tertutup membuat suara supporter memantul seperti konser stadion. JIS adalah stadion yang terlihat mahal di kamera, sesuatu yang disukai sponsor dan broadcaster global. Sementara GBK, stadion dengan aura klasik megah, tetap menjadi magnet utama. Kapasitas besar, atmosfer mencekam, dan sejarah panjang membuat GBK selalu masuk daftar stadion bertaraf internasional paling hidup di dunia. Setelah venue dikunci, FIFA mulai menentukan negara besar mana yang akan diundang. Federasi Belanda menjadi pihak pertama yang menjawab cepat. Hubungan emosional antara Belanda dan Indonesia sudah menjadi cerita lama. Dan ketika Belanda bermain di Indonesia, stadion selalu penuh tanpa perlu promosi tambahan. Itu adalah alasan komersial yang sangat mudah untuk dipahami. Indonesia adalah rumah kedua fans Belanda. Tak lama, Uruguay mengirim konfirmasi. Federasi mereka sedang ingin memperluas reputasi tim nasionalnya ke pasar Asia. Dengan generasi baru yang bersinar, Uruguay ingin exposure yang lebih luas. Dan tak ada pasar Asia yang lebih bergairah, lebih hidup, lebih viral daripada Indonesia. Uruguay melihat keuntungan jangka panjang. Sponsor mereka melihat peluang, broadcaster mereka melihat potensi rating gila.
Keputusan itu akhirnya terasa sangat wajar. Mereka memilih venue yang memberi dampak global. Keputusan dua raksasa itu semakin menegaskan satu hal penting. Pertandingan internasional bukan lagi sekadar uji coba taktik. Ini adalah panggung representasi brand nasional. Bermain di stadion penuh dengan puluhan ribu supporter yang menyanyikan yel-yel non-stop memperbesar nilai citra tim. Dan itu berarti memperbesar nilai kontrak sponsor. Federasi manapun akan mengamankan keuntungan jangka panjang. Indonesia memenuhi semua kriteria tersebut dengan berlimpah. Di sisi lain, pertanyaan dari Malaysia muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM kewalahan mencari sponsor untuk event-event besar. Atmosfer stadion mereka sering dianggap kurang hidup, tidak meledak seperti Indonesia, dan tidak menawarkan pengalaman visual yang bisa dijual secara global. Banyak pertandingan tidak penuh, engagement media sosial mereka stagnan, federasi-federasi besar melihat itu sebagai risiko komersial. Indonesia justru berkebalikan, bahkan pertandingan uji coba kecil saja bisa menghasilkan trending global. Dari kualifikasi hingga laga persahabatan melawan tim Eropa, semuanya penuh, semuanya viral, semuanya menghasilkan exposure besar. Sponsor datang tanpa perlu dibujuk, tiket sold out hanya dari presale. Semua indikator komersial naik drastis sejak 2023 dan terus berlanjut tanpa penurunan. FIFA tentu tidak buta, mereka melihat data. Dan karena itulah Indonesia langsung menjadi prioritas utama ketika FIFA Series merancang format baru. Mereka mencari negara yang bisa menjamin pertandingan mereka menjadi sorotan dunia. Indonesia sedang berada di puncak euforia sepak bola terbesar sepanjang sejarahnya. Dalam laporan resmi FIFA, Indonesia masuk kategori Host Nation with Maximum Fan Potential. Itu sebuah label langka yang tidak pernah diberikan kepada negara Asia Tenggara lainnya. Itulah alasan mengapa Malaysia merasa tersindir secara tidak langsung. Kalimat "kok bisa ya mereka jadi rebutan terus" sebenarnya adalah bentuk pengakuan. Mereka melihat hierarki spotlight telah bergeser. Yang dulu dianggap setara, kini tidak lagi sama. Indonesia sudah naik level, sementara mereka merasa tertahan di tempat. FIFA Series edisi ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling disorot dalam sejarah format tersebut. 2 tim elit, 2 stadion ikonik, 2 grup yang dimainkan di negara dengan fanbase sepak bola terbesar dan paling aktif di media sosial di dunia. Tiket diprediksi habis sebelum penjualan resmi dibuka. Hotel-hotel Jakarta bersiap penuh. Media internasional mulai merencanakan liputan khusus. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung global yang memusatkan sorot lampu ke Indonesia. Jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi destinasi wajib setiap jeda internasional. Negara-negara besar bukan hanya datang sekali, tetapi kembali lagi dan kembali lagi. Federasi tidak lagi sekadar melirik Indonesia, mereka mengincarnya sebagai panggung besar mereka. Dan semuanya dimulai dari keputusan FIFA memberikan akses 2 grup besar untuk bermain di 2 stadion legendaris, JIS dan GBK. Keputusan yang menandai babak baru, babak di mana Indonesia bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi panggung utama. Negara-negara besar bukan hanya hadir, tetapi berebut hadir. Sponsor bukan hanya tertarik, tetapi saling dorong untuk mendapatkan slot. Inilah era baru sepak bola Indonesia. Era di mana dunia akhirnya mengakui Indonesia bukan lagi penonton panggung global. Indonesia adalah panggung itu sendiri.